Saya Maria Rosina Osong dengan NIM 18060 mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang siklus pengkajian dan manajemen sumber daya manusia. Siklus pengkajian sumber daya manusia atau MSDM adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas yang lebih penting meliputi sebagai berikut. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Dan yang keenam, mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Selanjutnya, sistem informasi siklus MSDM atau pengkajian. Ini merupakan bagian sistem ERP yang mendukung manajemen sumber daya manusia dan pengkajian. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di halaman 547. Selanjutnya, tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM atau pengkajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan para manajer untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa banyak pegawai yang diperlukan sebuah organisasi untuk mencapai rencana strategisnya? Yang kedua, pegawai mana yang memiliki keahlian khusus? Yang ketiga, keahlian mana yang pasokannya sedikit dan keahlian mana yang pasokannya berlebih? Yang keempat, seberapa efektif program pelatihan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai? Yang kelima, apakah keseluruhan kinerja meningkat atau menurun? Dan yang keenam, apakah ada masalah-masalah dengan perputaran, keterlambatan, atau ketidakhadiran? Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Aktivitas yang pertama, permasalahan-permasalahan umum di seluruh siklus MSDM atau pengkajian. Ancamannya yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Yang ketiga, hilang atau rusaknya data. Yang keempat, mempekerjakan pegawai yang ternyata pencuri atau yang tidak berkualifikasi. Dan yang kelima, pelanggaran hukum-hukum ketenagakerjaan. Pengendaliannya yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga, pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Yang keempat, pengendalian akses. Yang kelima, enkripsi. Yang keenam, backup dan prosedur pemulihan bencana. Yang ketujuh, prosedur perekrutan yang baik, termasuk verifikasi surat kepercayaan, pelamaran pekerjaan, kemampuan, referensi, dan riwayat pekerjaan. Yang ke-8, pengecekan penyelidikan latar belakang kriminal pada seluruh pelamar kerja. Yang ke-9, dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur pemecatan. Dan yang ke-10, pembelajaran berlanjut atas perubahan dalam hukum ketenagakerjaan. Yang kedua, aktivitas memperbarui data induk pengkajian. Ancamannya, perubahan-perubahan yang tidak terotorisasi terhadap data induk pengkajian. Dan yang kedua, pembaruan yang tidak akurat atas data induk pengkajian. Pengendaliannya, yang pertama, pemisahan tugas Departemen MSDM memperbarui data induk, tetapi hanya Departemen Pengkajian yang menerbitkan dokumen-dokumen pengkajian. Yang kedua, pengendalian akses. Yang ketiga, pengendalian integritas pengolahan data. Dan yang keempat, pemeriksaan teratur atas seluruh perubahan terhadap data pengkajian induk. Aktivitas yang ketiga yaitu memvalidasi data waktu dan kehadiran. Ancamannya yaitu data waktu dan kehadiran tidak akurat. Pengendaliannya yang pertama, otomatisasi data sumber untuk tangkapan data. Yang kedua, autentikasi biometri. Yang ketiga, pemisahan tugas. Dan yang keempat, pemeriksaan pengawasan. Yang keempat, menyiapkan pengkajian. Ancamannya itu kesalahan-kesalahan dalam memproses pengkajian. Pengendaliannya yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data, total batch, melakukan cross-voting atas daftar pengkajian, penggunaan sebuah akun clearing pengkajian, dan pengecekan saldo nol. Yang kedua, memeriksa pengawasan atas daftar pengkajian dan laporan lainnya. Yang ketiga, menerbitkan laporan pendapatan kepada para pegawai. Dan yang keempat,
pemeriksaan atas panduan IRS untuk memastikan klasifikasi yang layak pada para pekerja baik pegawai atau kontraktor independen. Yang kelima, mengeluarkan penggajian. Ancamannya itu pencurian atau distribusi yang curang atas slip gaji. Pengendaliannya yang pertama, pembatasan akses fisik terhadap cek penggajian kosong dan mesin tanda tangan cek. Yang kedua, pembatasan akses terhadap sistem EFT. Yang ketiga, penomoran sebelumnya dan akuntansi secara periodik untuk seluruh cek penggajian dan pemeriksaan seluruh transaksi setoran langsung EFT. Yang keempat, mewajibkan dokumentasi pendukung yang layak untuk seluruh cek penggajian. Yang kelima, penggunaan akun pengecekan terpisah untuk penggajian dikelola sebagai sumber dana cepat. Yang keenam, pemisahan tugas. Yang ketujuh, pembatasan akses terhadap database induk penggajian. Yang kedelapan, verifikasi identitas seluruh pegawai yang menerima cek penggajian. Dan yang kesembilan, menyetor ulang cek penggajian yang tidak diakui dan menyelidiki penyebabnya. Dan yang keenam, membayar pajak gaji dan pengurangan lain-lain. Ancamannya yang pertama, kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diminta. Yang kedua, pembayaran yang tidak tepat waktu. Dan yang ketiga, pembayaran yang tidak tepat. Pengendaliannya yang pertama, konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IRS. Selanjutnya, pengendalian integritas pemrosesan. Yang ketiga, memeriksa pengawasan atas laporan. Dan yang keempat, pemeriksaan pegawai atas laporan pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.